contoh jadwal 1 bulan. 1 minggu. Oh, 1 minggu. Kalau 1 bulan nggak cukup. Bercanda. Jadi weekly schedule. weekly. Hai guys, dan hari ini luar biasa kita bisa berbincang-bincang dengan seseorang yang akhir-akhir ini lagi dibicarakan banget. Jadi dunia wedding ini dengan sebuah terobosan yang dilakukan tuh banyak yang menjadi bertanya-tanya. Seperti apa? Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Terat Vinoki. Halo. Hai Vin, akhirnya kita berjumpa. Akhirnya setelah sekian lama obrolan ya. Ya betul. Nah jadi Vino bisa ngobrol di sini. Kalau misalkan pengen ngobrol dengan semua yang di rumah bisa langsung lihat di sini. Nah, Tapi kita nyebut para pendengarnya Karisma ini apa? biasanya sih aku manggilnya dengan our groom and bride karena memang kita ngomong dunia wedding. Oh gitu. Jadi kan yang nonton tuh bisa teman-teman klien-klien yang menjadi klien kita nantinya. Jadi calon klien, ex klien juga. Nah, betul. Hari ini luar biasa kesempatan kita bisa ngobrol dengan Vino. Banyak hal yang akan kita bahas. Salah satunya Vino ini terkenal dengan personal brandingnya. Vin, dunia hari ini personal branding, pandemi harus pinter ya Vin ya? Itu mutlak sih. Banget harus. Itu penting banget sih. Kayak siapa sih yang bisa nyelamatin kita kalau nggak kita sendiri? Otomatis apalagi sekarang tuh eranya digital. Yang namanya personal branding itu penting nggak penting ya. Akhirnya penting juga. Kenapa? Karena kita hidupnya di dunia jasa gitu ya. Kita bukan seorang yang dibayar sama pemerintah. Otomatis personal branding itu jatuhnya sangat penting banget kan? Sangat penting. Yang biasanya nyanyi kemudian sekarang bisa masak. Yang biasanya MC harus pinter bikin apa lagi. Ya jadi passionnya gitu. Kalau dulu passionku nyanyi, sekarang passionku ternyata bisa ngulek juga kok gitu. Banyak banget lah ya, banyak banget. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, kenapa hari ini kita tidak pakai masker, harus jelaskan dong Vin. Ya, jadi buat teman-teman, daripada nanti kita banyak yang kok nggak pakai masker, nggak ngasih contoh yang baik. Aku swab rutin seminggu sekali. Jadi setiap hari Senin atau hari Selasa aku swab. Kok Jadi, sama kita Vin? kamu juga ya? Karena setiap suatu minggu Senin kan ketemu keluarga, ketemu anak kecil juga. Iya. Selalu per Senin. Atau ada yang mau diceritakan di sini Karisma? Nggak mau. Boleh, Oke, apa? Aku baru tahu hari ini ternyata Karisma sudah memiliki putri yang udah berumur 2 bulan. Yeay, bener. Jadi apa namanya memang jarang banget sih diupload. Kenapa? Itu kan berita baik. Betul, berita baik betul. Ya, ala-ala Daniel Mananta aja sih. Oh gitu. Jadi memang IG itu memang biasanya buat kerjaan gitu loh. Jadi yang dunia pribadi itu ada tapi jarang banget Vin diangkat di IG. Gitu ya. Siapa tolong ceritakan dong di sini, mungkin sekalian press release Karisma, anaknya namanya siapa? Betul, namanya adalah Sierra Alexandra. Cewek ya. Cewek. Cantik banget, ada Instagramnya sebenarnya. Tapi itu rahasia kayaknya. Enggak lah, boleh. Sierra. Apa? Sierra R-nya 2, Sierra Alexandra. Ada di bawah nanti ya? Boleh di sini. Nanti ada di bawah. Cek. Nah, kita ngobrol lagi masalah pandemi dan personal branding. Bahkan Vino ini pernah menjadi pembicara di seminar-seminar. Saya pun datang waktu itu ada di Anang. Oh iya. Saya datang. Jadi kadang kita kan kalau lagi tahun-tahun yang lalu ya, nggak banyak yang tahu kalau saya sama Karisma itu sudah dari tahun lama banget. Mungkin 8 tahun yang lalu seperti itu, 9 tahun yang lalu aku lupa. Setiap di backstage sebelum acara atau selesai acara mereka udah pulang. Kita itu ngobrol kayak heart to heart gitu. Karisma, tahun depan kita ini apa ya gitu ya. Seperti apa ya kita 2 tahun lagi, seperti apa ya kita 3 tahun lagi. Ingat ya? Bikin yang beda apa? Betul. Dan tahun-tahun ini, tahun 2020, tahun 2021, Vinoki melakukan breakthrough, terobosan yang luar biasa. Itu nanti kita akan bahas. Namun yang hari ini kita ngomong personal branding. Personal branding tuh perlunya seperti apa sih Vin? Kalau misalkan kamu sebagai musisi, sebagai vokalis,
Seperti apa, Vi? Contoh gampangnya gini. Ya. Karena kuliahku juga di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya. Contoh gampangnya begini. Partai Demokrat waktu itu menguasai pemilu tahun 2014. Betul. Kira-kira yang bikin Partai Demokrat menang apa, Karisma? Yang bikin menang karena pertama mungkin ketua umumnya Siapa? Pak Bambang SBY. SBY. Sebenarnya cukup gitu. Karena dalam itu sosok personal itu penting dalam sebuah apapun sih sebenarnya. Saat kita melihat apapun, kalau ada personal branding diletakkan di situ, ada manusia di situ, pasti akan berbeda. Rasanya itu kayak lebih gimana gitu loh. Dalam semua bisnisku apapun, aku selalu naruh manusia di situ. Dan kalau misalkan ini Karisma ya sebagai orang awam yang melihat Instagram, karena personal branding bisa dilihat dari Instagram. Betul. Dari Vino itu dia selalu mengupload misalkan contoh jadwal 1 bulan. 1 minggu. Oh, 1 minggu. Kalau 1 bulan nggak cukup. Jadi weekly schedule. Weekly schedule. Nah, schedule. itu keluar. Jadi Senin di mana, Selasa di mana, Rebo di mana. Itu masa lalu ya. Sekarang lumayan susah tuh kayak gitu. Itu salah satu contoh yang dia lakukan. Jadi artinya itu pun sudah menjadi sebuah personal branding. Kemudian yang saya belajar lagi dari Vino adalah ketika event ataupun 1 tahun sudah berlalu, maka di Instagram atau Facebook mesti ada memories. Betul. Yang akan muncul yang terjadi di tanggal yang ini tahun lalu. Itu diupload lagi sama dia. Artinya klien pun akan iya ya. Itu cara kita engagement sama mantan-mantan klien sih. Artinya ketika klien itu punya adik, punya CC, punya koko, tidak menutup kemungkinan ada kita lagi. Iya benar ya. Salah satunya juga apa sih kayak seakan-akan mengingatkan kita ini siapa kayak gitu. Kalau mungkin kayak kalau yang diputar tuh 8 tahun yang lalu mungkin kita masih perform seperti di kursi yang merah yang ada aluminiumnya itu. Nah itu kan semua itu kan banyak sekali kita mengalami perubahan. Sekarang mainnya di tempat-tempat yang oke, yang enak kayak gitu. Termasuk juga kalau misalkan saya belajar personal branding kalau dari Vino itu adalah ketika ada klien ataupun ada WO telepon, Vin tanggal segini bisa nggak? Tahu nggak rahasianya dia tuh apa? Dia selalu menjawab, tunggu ya, kita lihat jadwalnya dulu ya. Itu salah satu tips and trick ya. Baru 1 itu. Itu bener sih, serius. Jadi bener-bener itu aku nggak pura-pura. Takutnya gini, daripada kita ngobrol panjang lebar. Betul. Panjang lebar ternyata sudah isi. Sedih dong. Jadi makanya aku selalu tanya, tunggu ya, tak cek dulu. Oke. Gitu. Itu nggak pura-pura sih, itu yang positifnya. Tapi sisi lainnya boleh nggak kita bongkar? Boleh, nggak apa-apa. Nah, sisi lainnya dengan kita melakukan hal itu otomatis jadwalnya jangan main-main. Kalau mau ya deal sekarang karena jadwalnya akan runtut dong. Jadwal akan habis. Jadwal akan habis karena kan kita nggak bisa jual banyak. Kita kan cuma 1 orang. Vinoki hanya 1, teman-teman hanya 1. Jadi nggak bisa kita itu benar-benar pecah-pecah gitu. Dan Vinoki misalkan hari ini sehari bisa 2 dong. Iya berarti ya siang-siang, maksudnya 1 hari siang atau malam kalau luar kota kan 1. Pernah nggak sehari 3? Sehari 4 pernah. Sehari 4 guys. Sehari 4 pernah. Jadi pagi-pagi ngisi acara kayak jam berapa? Jalan sehat jam 6. Oke. Jam 9 selesai langsung berangkat ke savana. Jam berapa sampai jam berapa itu? Sesi yang kedua. Undangan jam 11 sampai jam 1. Oke. 11 jam 1 jam 2. Oke. Sesi 3 kita di Permata Jingga sore hari. Jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5 sesi ketiga. Lanjut malam. Jam malam itu di mana ya? Malam itu di jamnya malam undangan jam 7 sampai jam 9. Tapi itu udah nggak pernah lagi ya. Itu bukan masalah itunya, ternyata masalahnya adalah capek pikirannya karena takut telat, takut menuju checksound dan lain-lain kan. Dan tegangnya lebih tegang banget. Bikin capek. Tapi kan kita nggak bisa nolak karena misal gini, acara pagi itu acara gerak jalannya polisi. Ya. Kan nggak mungkin kita kayak tolong ya gini. Satu sisi kayak lah. Ya. Dia nggak bisa kita dan loh. Kamu kok gitu? Ya. Dibantu dong ya udah bis. Mau nggak mau kita harus bantu. Oke, jadi memang kita udah ngomong jadwalnya padat, tapi memang mereka sendiri yang akhirnya kepingin banget ada kalian di sana. Itu sisi apa ya? Sisi nggak enaknya saat kita itu disayangi sama klien, disayangi sama pejabat, disayangi sama orang-orang penting adalah kita itu akan susah ngomong saat kita tuh udah isi.
betul. Waktu itu pernah ya ceritanya, ini cerita ya. Ya. Sertijab Kapolres Ya. Malang. Ya. Aku udah isi nih ceritanya. Oke. Terus ditelepon, Vino isi ya Sertijab. Waduh udah isi nih gitu, nggak bisa. And then setelah itu aku diginiin sama ibu. Ya ampun, ibu lo udah di sini 3 tahun, kenangan kita banyak. Masa sih kamu nggak mau mati? Aku ya wes. Aku telepon IO-nya, aku bilang, Iya. aku ngobrol saat ini bukan sebagai penyanyi dan kamu WO, tapi sebagai temen. Ya. Waktu itu Mas Aji, masih ingat? Oh, Mas Aji. Mas Aji, ini sebagai konco ya Mas Aji bantuin aku. Jadi dalam hidupku Oke. baru itu ya, Nah, aku keliling dari Geraha Cakrawala, Ijen Suites, ya. ke Geraha Cakrawala lagi. Jadi aku tuh kayak ada di 2 tempat kan. Lari-larian. Lari-larian. Jadi Oke. ada untung aku punya istri yang sangat hebat waktu itu. Ya, sampai sekarang ya. Jadi benar-benar dibantu. Jadi ganti kostum ke sana, pindah lagi kostum ke sana. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Semua tidak bisa selesai. selesai semuanya. Nah, Vin, kembali lagi Vin. Oke. Personal branding ketika kita sudah Oke. punya usaha, kita udah punya Iya, artinya pekerjaan. iya. Fungsinya lagi personal branding yang artinya lebih lagi dikuatkan ya Vin ya. Media promonya penting nggak sih Vin? Gini. Pertama, personal branding adalah mengacu kepada unique selling point Nah, kita. sip. Nah, otomatis saat kamu punya usaha apapun, Ya. apapun Ya. usaha kalian, entah Ya. itu jasa, Ya. ataupun makanan, ataupun apapun, kalian harus punya yang namanya unique selling point. Ya. Yang membedakan kalian sama yang lainnya itu apa? Nah, otomatis biar bisa dibandingkan. Oh, kalau ini tuh gini, kelebihannya itu di sini. Itu Oke. harus kita kuatkan di situ. Apalagi dikuatkan lagi dengan kita itu punya dari diri kita. Personal branding itu bisa kita bentuk. Kita bisa jadi apapun di Instagram, Ya. di sosmed. Kita bisa bentuk kok. Misalnya Contohnya, olahraga ya. Oke. Orang kan bilang kayak, waduh Vino ini belakangan tahun 2019 Nah, olahraga terus ya hebat loh gini. Padahal sebenarnya itu cuman konten-konten aja sih. oh gitu. Iya benar. Itu sebenarnya cuman branding yang aku kuatkan. Nah, Ada butuhnya memang waktu itu. Betul. Akhirnya jadilah yang tak tampilkan adalah olahraga. Dan Oke. kalian bisa jadi apapun. Kalau saranku saat kita membesarkan personal branding adalah mending yang kita suka. Jadi sukanya apa nih? Misal kayak Karisma. Ya. Karisma suka makan nih. Di ini aja dikuatkan aja. Karisma keliling ke tempat makan dengan suka coba-cobain makanan, otomatis orang-orang yang sama, yang suka sama cara Karisma bikin konten akan terus ngelihat Karisma gitu, penasaran. Dan itu continue. Dan continue. Artinya branding kita itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, sekarang kalau misalkan dari Vinoki sendiri Iya. sebagai musisi, Oke. branding apa yang dilakukan sehingga kita jenis usaha yang berbeda pun kita bisa belajar. Ini personal ya, Personal, branding betul. ya. Jadi misalkan Vino dulu dengan brandnya Sama Jingga. sama Jingga itu saya bilang bahwa merintis tahun berapa Vin? Sama Jingga itu 2012 kayaknya. 2012. Tapi kan ya? kita kan udah lama sebenarnya. Anak-anaknya kan sebenarnya kan di satu band yang lama namanya Flaber. Flaber yang kemarin sempat Reza sempat cerita. Iya, betul. betul. Nah, Sama itu Reza, 2012 saya bilang sama Vin, band banyak sekali. Iya. Musisi banyak sekali. Namun kita bisa melihat bahwa Vinoki dengan Jingganya yang kemarin sebelum pandemi ya, itu menjadi nomor 1. Amin. Saya bilang nomor 1 dan jadwalnya mau wedding Chinese, wedding Eropa, Gathering abis jadwalnya abis. Nah, yang dilakukan apa sih Vin waktu itu Vin? Sebenarnya sih kekuatannya Jingga itu di servis ya. Servis. Jadi saat kita itu sudah di acara, otomatis kita tuh menenangkan WO, menenangkan klien gitu dengan banyak hal. Terus kita story. Kadang-kadang waktu bikin story itu aku selalu mengambil latar belakang dari kliennya gitu. Kliennya ternyata menikah karena dulu suka sama Jepang. Akhirnya dapat orang Jepang. Nah itu saat aku share itu banyak banget yang lihat, banyak banget yang nonton. Itu benar-benar aku kuatkan setiap tahun gaya marketing itu akan selalu berbeda Karisma. Oh gitu. Beda banget. Gaya selalu berbeda. Branding. Aku ingat zaman awal-awal kenapa kita terkenalnya cepat waktu itu karena Instagram. Karena Instagram Instagram itu waktu itu ceritanya
nggak ada yang punya Instagram. Instagram itu belum ada yang punya. Jadi Oke. saat ada yang punya Instagram, kita pakai Instagram itu sebenarnya khusus untuk galeri aja. Kita pasang di galeri nih. Galeri itu kita foto-foto kita, kalau inget nggak zaman dulu BBM? Betul. BBM itu kita nggak bisa ngirim foto Iya. satu-satu. Iya. Sorry, kayak langsung 10 foto nggak bisa, harus Iya, satu-satu. ngirim satu, terus kita cari lagi satu, Iya, kita betul. cari lagi satu. Betul. Itu capek banget tau, sumpah. Aduh, capek banget ya. Ada aplikasi namanya Instagram. Nah, kenapa nggak tinggal kasih linknya aja? Kamu tinggal lihat galerinya di situ. Aku mikir gitu waktu itu. Oke. Akhirnya aku cari Instagram, aku bikin apa ya namanya ya waktu itu bingungnya, jingga akustik. Nanti kalau kita besar kan nggak mungkin akustik, aku bingung namanya waktu Karena itu. bisa jadi orkestra. Bisa nggak kepikiran dulu sama belum sekali. sampai nggak ada pikiran orkestra. Oke. Awal-awal itu jauh dari kayak apa orkestra, nggak ngerti. Oke. Kita masih dalam ranah-ranah band-band yang apa gitu lah pokoknya. Iya. Kita waktu itu pasang semua foto di Instagram. Ternyata Iya. di Instagram itu Ya. efeknya tuh ternyata nggak cuman masalah ini, banyak orang lihat kayak kepo gitu. Karisma, Oke. halo, minta PL-nya gitu. Oh. PL ini apa? Aku masih ingat sama Amel waktu itu. Oh gitu? Heeh. Ada tanya. Di waktu itu PL. di Monopoli Suhat, ada cafe di Malang. Zaman dulu ingat gak? Iya. Iya itu. Mel, PL itu apa? Apa yo? Nggak ngerti. Kita nggak tahu kan PL itu apa. Zaman dulu kayaknya nggak ada press list ya. Ya harga berapa? Ya itu kan kita ya cuma segitu aja. Ya nggak sih? Kalau zaman sekarang kan oke, mau tambah ini ada ya lah, oke lah. Tapi zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Oke. Itu banyak yang tanya PL kok rame gitu. Kita nggak ngerti. Terus rame banget waktu Instagram kita itu, Jingga itu. Terus Iya. aku tuh bilang ke teman-teman band, semua teman-teman band Malang, guys, bikin Instagram, lumayan job itu banyak dapat dari situ. Yang tahu nggak jawabannya anak-anak band apa? Apa? Gini, nggak wes, aku nggak mau bikin Instagram, nggak wes, gak iso aku BlackBerry, wes like rezeki ya rezeki gitu. Loh, kenapa? Padahal sekarang semuanya punya Instagram. Iya. Cuman masalah waktu itu nggak ini aja. Dan ketika peluang itu terlewatkan ya. Iya, sayang sekali, sayang sekali. Dan Vino dan Jingganya langsung jalan aja. melejit. Aku posting dasi yang unik-unik, warna yang unik-unik gitu-gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya melihat secara personal ya, untuk melihat Vino dengan Jingganya waktu itu adalah pertama on time itu yang dibutuhkan. Itu, Pak. Kemudian dan kostum apapun yang diminta oleh klien, kostum mau ala Tarzan, Apapun. semua bisa. Kita malah seneng kalau di challenge gitu, kayak misal gini, kita bisa aja kok pakai kostum misal kayak Zoro gitu ya. Ya. Temanya Zoro, kita bisa aja cuman pakai topi aja gitu, topi koboi aja sama atasannya. Cuman itu nggak mungkin, kita pasti yang totalitas, kita pasti ambil angka 10-nya. Nah sekarang Vin, kalau misalkan kita ngomong setelah kostum itu aman, nah dengan budget gimana? Nggak apa-apa loh. Aman nggak? Karena Nggak aman, Karisma. Oh, nggak aman? Nggak aman, serius nggak aman. Budget itu nggak aman. Gini, ibaratnya gini, kita itu ada tekniknya nih ya. Ini buat teman-teman mungkin bisa dipakai. Ada tiga job yang bisa kita tarik ulur. Yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama, memang job benar-benar cari duit. Ya betul. Wedding mungkin atau apa gitu ya. Yang kedua, job memang untuk kita itu mercusuar. Job-job untuk mercusuar, job-job untuk yang memang menaikkan exposure-nya kita. Betul. Yang ketiga, job buat seneng-seneng. Oh. Nah, yang pertama ya wedding gitu ya. Yang kedua, misal kita ngisi acara Kakang Mbak Yu atau gimana, tahu sendiri lah ya. Jobnya sedikit, duitnya sedikit banget, tapi efeknya luar biasa. Jadi waktu itu budget dari acara itu habis untuk Amel dari bawah sampai atas. Oh gitu? Iya, nggak ada, kita sisa-sisanya nggak ada. Ya udahlah, yang penting mercusuar, yang penting kita dapat acara itu penting. Yang ketiga, yang senang-senang kayak pensi itu meningkatkan energi banget. Oh iya, sampai kadang tuh bener-bener pensi duitnya lonjat. Aduh parah, seneng banget. Cuman kadang pensi itu Sabtu, kalau hari biasa itu kita selalu diminta, cuman pas Sabtu Minggu nggak bisa. Jadi memang dari situ kita nggak bisa di semua pukul rata, wah ini nggak ono duitnya, nggak bisa seperti itu. Jadi ada job-job yang memang mentoknya sekian tapi exposure-nya gede. Dan sama seperti gini, wes,
bukan rahasia umum kalau kita main di dahsyat di inbox Ya, betul. itu nggak ada duitnya. Coba Betul. tanya sama artis-artis, Ya, ya, ya. nggak ada duitnya. Jadi waktu itu kita benar-benar band baru, tapi kita itu tahu ini, oh ini memang untuk ini tuh harus tahu. Makanya branding itu penting saat kita nggak terlalu kaku, fleksibel, tapi tahu batasannya. Kalau wedding itu bukan ajang untuk mercusuar, itu ajang untuk cari duit. Kayak gitu. Jadi wedding itu ajang untuk cari duit. Waktu itu wedding, Oke. catering, itu ajang untuk cari duit. Nah, dan sekarang yang menjadi pertanyaan di 2020 di hampir penghujung adalah ada apa Vinoky dengan Jingga? Nah, itu kita akan bahas di part selanjutnya. Jadi untuk Anda semua, tonton terus channel ini. Yang boleh kasih komen, like, boleh. Kira-kira ada apa ya dengan Vinoky dan Jingganya? Apakah udah bosen dengan kerja yang padat kayak gitu? Apakah pengen istirahat ataukah kepingin lebih lagi? Itu nanti kita Oh lihat my god, ya siapin tisu, di part 2-nya ya. nangis bareng. Oke, thank you. Thank you. Vin, apa yang terjadi dirimu dengan Jingga? Apakah emang udah bosan panggung tuh panggung terus? Iya. Ataukah mau istirahat?